Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Eh, Kata penghormatan saya yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan, SPD, MOR, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hafid Saputra, NIM 62231111057. Saya dari kelas PJKRF 2022. Baik, di sini tujuan saya adalah mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dari bab 1, bab 2, dan bab 3 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Yang berjudul proposal skripsi saya adalah pengaruh latihan resistensi band terhadap power otot tungkai sepak bola pada atlet putra SSB Harimau Tapanuli. Jadi subjek besar saya proposal saya ini adalah sepak bola. Baik, yang pertama kita mulai dari latar belakangnya. Latar belakang pertama ya, namanya sepak bola. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Sepak bola merupakan olahraga yang identik dengan permainan bola kaki dan menggunakan fisik. Permainan sepak bola dimainkan oleh dua tim yang saling berhadapan untuk tujuannya mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Setiap pertandingan permainan dimainkan selama 90 menit yang dibagi menjadi dua babak. Dalam permainan sepak bola terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Jadi ini latar belakang dari sepak bolanya. Kemudian resistensi band adalah alat olahraga yang terbuat dari karet elastis yang memberikan hambatan atau resistensi saat digunakan. Alat ini sering digunakan untuk melengkapi berbagai jenis latihan fisik karena kemampuannya untuk memberikan resistensi yang bervariasi. Dengan resistensi band, latihan fisik dapat dilakukan dengan lebih fleksibel yang dapat disesuaikan dengan tingkat kekuatan otot individu. Kemudian penggunaan resistensi band membawa jumlah manfaat signifikan bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Memungkinkan stimulasi optimal pada berbagai kelompok otot dengan konsistensi dalam latihan. Kekuatan otot secara bertahap akan membantu meningkat performa fisik dan mengurangi risiko cedera. Jadi penelitian mengenai pengaruh latihan resistensi band ini terhadap power otot tungkai pada atlet putra SSB Harimau Tapanuli menjadi penting untuk memberikan gambaran jelas tentang efektivitas metode ini. Dengan memahami dampak dari latihan ini, pelatih dapat merancang program latihan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan fisik atlet dan mendukung pencapaian prestasi di lapangan. Nah, sesuai dengan penjelasan Pak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR, bahwasanya latar belakang ini adalah jawaban mengapa saya mengambil judul saya ini. Nah, jadi inilah dia dari latar belakang dari judul yang saya ambil, jawaban. Jadi saya rasa udah terjawab kenapa saya mau meneliti dari judul saya yang di atas tadi. Karena bagi saya
saya ingin bereksperimen mengetahui apakah pelatihan resistensi band ini berpengaruh pada kemampuan atlet SSB Harimau Tapanuli, begitu. Kemudian kita berada slide selanjutnya, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama itu A. Kurangnya teknik syuting pada atlet putra SSB Harimau Tapanuli. Kemudian B. Power otot tungkai pada atlet putra SSB Harimau Tapanuli masih tergolong rendah. Jadi identifikasi masalah ini kita dapat dari latar belakang masalah yang ada di atas tadi. Setelah kita pahami latar belakang masalah, kemudian kita menemukan identifikasi masalahnya. Kemudian batasan masalah. Agar penelitian dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauan pembahasannya, maka peneliti membatasi permasalahan meningkatkan power otot tungkai melalui resistensi band pada atlet putra SSB Harimau Tapanuli. Jadi itu peneliti memberi batasan pada jangkauan pembahasannya. Kemudian kita berada di slide selanjutnya, rumusan masalah. Nah, setelah kita baca latar belakang masalah di atas, kita dapat menemukan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut. Jadi rumusan masalah itu adalah apakah latihan resistensi band dapat meningkatkan power otot tungkai pada atlet putra SSB Harimau Tapanuli. Jadi itu adalah rumusan masalahnya. Apakah berpengaruh begitu? Kemudian tujuan penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana latihan resistensi band dalam meningkatkan power otot tungkai pada atlet putra SSB Harimau Tapanuli. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini memberikan manfaat juga, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan bahan kajian bagi pembaca, khususnya mengenai peningkatan power otot tungkai pada atlet SSB Harimau Tapanuli. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada sepak bola. Kita bercerita tentang sepak bola terlebih dahulu. Pertama itu pengertian. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya pengertian sepak bola adalah permainan yang beregu yang menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas 11 pemain. Kemudian menurut Soezono, pada dasarnya sepak bola adalah suatu permainan beregu. Oleh karena itu, kerjasama regu merupakan tuntutan permainan sepak bola yang harus dipenuhi oleh setiap kesebelasannya yang meningkatkan kemenangan. Itu dia pengertian dari sepak bola. Kemudian teknik dasar permainan sepak bola. Ada beberapa teknik dalam permainan sepak bola. Yang sepak bola merupakan olahraga permainan. Untuk itu, supaya dapat bermain dengan baik dan benar, maka keterampilan gerak dasar mengenai permainan sepak bola harus diketahui. Jadi itu diketahui, dimengerti, dan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian ada salah satu tokoh, Denny Michael, menjelaskan teknik-teknik dasar permainan sepak bola, yaitu meliputi teknik menendang bola, teknik menghentikan bola, teknik menggiring bola, teknik memasukkan bola, dan teknik menyundul bola. Menurut Sukatamsi, teknik-teknik sepak bola yang menjadi
dua golongan, yaitu teknik dasar dengan bola dan teknik dasar tanpa bola. Jadi beliau mengatakan ada dua teknik sepak bola yang paling dasar, yaitu menggunakan teknik dasar menggunakan bola dan teknik dasar tanpa menggunakan bola, begitu. Kemudian ada resistensi band. Apa sebenarnya itu resistensi, begitu kan? Kemudian resistensi band adalah alat olahraga yang terbuat dari karet yang berguna untuk menambahkan beban pada gerakan latihan syuting. Menurut resistensi band ini merupakan alat olahraga yang berbuat dari karet dengan ujung karet menjadi tumpuan dan menyebabkan otot berkontraksi melawan beban eksternal agar dapat meningkatkan daya tahan, kekuatan, dan massa otot. Kemudian apa sebenarnya manfaat dari resistensi band ini? Ya, jadi resistensi ini memberikan manfaat. Penggunaan resistensi band membawa sejumlah manfaat signifikan bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Pertama-tama, alat ini sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan otot. Itu yang pertama. Latihan dengan resistensi band memberikan hambatan yang dapat disesuaikan, memungkinkan stimulasi optimal pada berbagai kelompok otot. Jadi resistensi band ini dapat memberikan manfaat pada area otot agar lebih signifikan gerakannya dan berpower. Kemudian jenis-jenis resistensi band. Ada beberapa jenis resistensi band, yaitu pertama for one kick resistensi band 45 lbs. Kemudian yang B, forward kick resistensi band 75 lbs. Nah, dia berupa karet, ada ukuran dari resistensi band ini, ada 45 lbs, kemudian ada 75 lbs. Jadi itu tergantung kebutuhan. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pertama itu desain penelitian ini. Jadi saya mengambil desain penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Sesuai yang saya sampaikan di awal, saya bereksperimen pada penelitian ini yang bertujuan untuk menghubungkan kualitas atau sebab akibat desain yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu one group, pretest, post-test desain, yaitu desain penelitian yang terdapat prestasi sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah diberi treatment, gitu. Kemudian bagian definisi variabel penelitian. Nah, di dalam penelitian ini ada variabel penelitiannya, yaitu dalam penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan resistensi band, dan variabel terikat power otot tungkai. Berikut operasional masing-masing variabel. Pertama itu power otot tungkai. Power otot tungkai merupakan kemampuan untuk mengatasi beban dan tahanan dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi, di mana power merupakan gabungan dari kedua kemampuannya, yaitu kekuatan dan kecepatan. Terus yang kedua, latihan resistensi band. Resistensi band atau tali elastis merupakan alat olahraga yang terbuat dari karet elastis yang memberikan hambatan atau resistensi saat digunakan. Jadi resistensi ini memberi hambatan atau ruang gerak otot lebih dekat, begitu. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, jadi di
penelitian ini saya menemukan populasinya yang cocok begitu. Populasinya menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitiannya adalah seluruh atlet putra SSB Harimau Tapanuli yang berjumlah 38 orang. Nah, jadi populasi ini menceritakan yang cocok, yang berkarakteristik untuk penelitian ini. Kemudian sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, jadi ini dari uraian dari populasi. Kemudian instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen penelitian. Instrumen yaitu alat ukur untuk mengumpulkan informasi. Menurut Sugarsimi Agonto, untuk mengukur atau tidak serta besarnya kemampuan objek yang digunakan tes. Kemudian teknik pengumpulan data. Pengumpulan data akan dilakukan pre-test, jadi sebelum melakukan tes. Perlakuan dan post-test menggunakan metode tes dan pengukuran. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Nah, ada beberapa cara mengenai teknik-teknik analisis data. Pertama, uji prasyarat. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi sampel tersebut. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat. Kemudian ada uji homogenitas, bertujuan untuk mengetahui program homogen atau tidaknya populasi yang diambil sampelnya, sampel di atas tadi. Kemudian perhitungan homogen untuk menggunakan uji F dilakukan dengan cara membandingkan tabel dengan perhitungan jika variabel. Nah, mungkin cukup sekian dari persentase dari proposal saya yang mengenai judul saya, yaitu pengaruh latihan resistensi band terhadap power otot tungkai sepak bola pada atlet putra SSB Harimau Tapanuli. Jadi harapan saya bagi Pak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR dapat mengkoreksi dari proposal saya ini. Kemudian untuk teman-teman semua dapat menjadikan referensi, atau saya juga menerima kritik dan saran dari teman-teman. Mungkin cukup sekian dari persentase proposal skripsi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.